Recording in progress. Got it? Oke, ini yang awat baru Kopi sama Nurul Dila belum. Mona ada yang masuk. Tinggal nunggu Dila. Oke. Jadi percakapan kalian di catatan tadi udah hilang ya. Dan kalau tadi ada teman-teman ahwat yang tanya lagi, belum sempat kejawab, bisa tanya lagi ya di chat yang sekarang, karena chat yang tadi hilang. Sementara ini belum ada pertanyaan, Ustaz. Oh, sementara ini belum ada, udah masuk, ada yang sampai ini. Oh, oke, Usnat, baik. Oh, kita lanjutkan ya. Ya, ini kayaknya kalau masalah bahas tentang pasangan pada semangat ya. Semangat. Oke, ya. Oh, untuk pertanyaan kalau teman dan pasangan untuk orang ekstrovert gimana Ustadz? Oke, itu pertanyaan nanti dulu ya, nanti dulu. Oke, kita jelaskan yang di sini dulu ya. Yang di sini dulu. Oke, good. Jadi, seorang lagi ya, untuk yang garis 2 inilah tipe-tipe orang yang mendukung. Tapi kalau garis 1 ini tipe-tipe orang yang bisa akur, ya, susah. Karena apa? Tipe-tipe orang yang sensing, ya, itu susah klop dengan orang insting. Kenapa? Orang sensing lebih keras kepala daripada orang insting. Ketika mereka ketemu orang-orang insting, itu bawaannya itu nggak mau kalah. Tapi beda halnya ketika orang sensing itu bertemu dengan orang intuiting, orang sensing kalah dengan orang yang intuiting. Oke, ini kalah bukan berarti berantem ya, bukan berarti berantem, tapi kalah dalam beberapa faktor atau bidang. Ada dari cakapannya, cara kerjanya, cara belajarnya, ataupun sifatnya ya. Ya kayak kemarin teman-teman yang feeling sama apa kemarin? Oh, thinking siapa kemarin thinking? Kemarin teman orang yang feeling? 4 orang. Yang di sini tadi, oh ya, itu sama intuiting ya kemarin di sini ya. Yang puluhan intuiting kan? Nah, itu kayak yang di itu ada teman itu ada yang orangnya sensing, ada juga temennya yang insting intuiting. Ini mereka tuh nggak pernah akur ya. Dikit-dikit tuh ada aja yang didebatkan. Mereka untuk berpikir satu jalan itu sangat susah. Ya, sangat susah. Tapi kalau mereka itu udah bertemu nggak ada yang didebatkan, mereka tuh rasa nggak hidup. Itu yang kurang. Macam sayur kurang garam. Gitu. Jadi itu pertanyaan juga, ada pertanyaan kalau mau cari pasangan itu sama buat teman. Nah, mencari pasangan hidup itu sama dengan mencari teman hidup. Cuma beda bahasa aja ya. Teman sama pasangan. Oke. Oke. Ini juga ada yang tanya.
Maksudnya kalau orang intuiting cocoknya yang mana Ustadz? Nah, gini ya, dalam mencari pasangan, ya ini terutama buat perempuan, ya. Saya kasih pesan, kalian ini yang mau mendukung suami atau didukung suami. Tapi yang saya sarankan untuk kalian itu harus mendukung suami. Ya, kalau kalian didukung suami, otomatis ntar sifat keras kepala kalian, sifat angkuh kalian itu pasti ada. Jadi untuk teman-teman yang intuiting, jangan mencari pasangan yang insting. Karena apa? Itu nggak mungkin bisa sejalur, susah. Yang laki-laki ingin menjalankan kodratnya, kewajibannya sebagai laki-laki, tapi perempuan yang intuiting itu kebanyakan nggak terima. Susah diatur oleh insting. Bukan berarti insting nggak bisa ngatur, insting bisa mengatur. Tapi lebih dominan intuiting keras kepala. Jadi kalau perempuan keras kepala, auto neraka. Karena dia nggak berbakti sama laki-laki, sama lakinya, ya. Jadi bila dia intuiting, kalau mencari pasangan usahakan yang feeling. Tapi kalau dia itu intuiting, mencari pasangan yang sensing ataupun thinking, itu rumahnya macam dipajak, ya. Nggak pernah sepi, rame terus rumahnya. Oke, masalah gini ya, mau dia tuh introvert atau ekstrovert itu nggak jadi masalah, ya. Yang menjadi pokoknya adalah dia insting, intuiting, feeling, sensing, dan thinking. Itu yang pokok. Masalah introvert ataupun ekstrovert itu bisa saling melengkapi, ya. Baik dia itu ekstrovert ketemu ekstrovert nggak masalah, introvert ketemu ekstrovert nggak masalah, introvert ketemu introvert nggak ada masalah. Dengan sejatinya mereka saling melengkapi, ya. Tapi kalau masalah 5 poin pokok itu susah untuk melengkapi. Kenapa? Udah, ya ini pun udah banyak riset, ya, udah banyak riset yang membuktikan dan ternyata emang iya. Jadi kalau mau cari teman untuk debat, ya, teman untuk debat ataupun lebih terkesan teringat terus, ikuti jalur garis 1, ya. Tapi kalau kalian cari pertemanan yang nyaman, ikuti jalur garis 2, ya. Gitu. Bagaimana? Sudah sedikit paham atau mau bertanya lagi? Masalah pertemanan. Sebelum kita lanjut, mau tanyakan lagi masalah siklus segi 5. Oh, feeling intro katanya gimana, Zan? Apa? Feeling intro sama apa cocoknya? Oke. Tadi udah saya bilang kan, masalah intro ataupun ekstro itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah pokok poin 5 itu dari insting, intuiting, feeling, sensing, dan thinking. Ya, kalau intro sama ekstro itu nggak jadi masalah. Itu bisa saling melengkapi. Feeling sama apa saya? Oke, kalau feelingnya laki-laki atau perempuan? Kalau feelingnya perempuan, berarti dia harus mencari laki-laki yang sensing, ya kan? Garisnya. Kalau feelingnya laki-laki, harus cari perempuan yang intuiting. Ya. Tapi kalau kalian mau cari pasangan yang biar kayak pajak nggak pernah sepi kehidupannya, itu silakan ikuti alur garis 1. Ya. Jadi piring, ya. Jadi kalau untuk garis jalur 1 itu udah ada 2 kemungkinan, ya.
Ada dua kemungkinan. Kalau nggak dia kalah ya dikalahkan. Susah. Ustaz, Iya, bagaimana? chat. Ini di Katanya kalau intuiting itu cocoknya sama apa? Katanya. Oke, dan juga ya. Kalau intuitingnya perempuan itu berarti mereka harus cari laki-laki yang feeling. Karena perempuan kodratnya mendukung laki-laki, ya. Bila jadi kalau feeling perempuan ketemu cowok intuiting masalah. Oke, feeling apa namanya? Feeling ketemu intuiting, ya. Ini ya sebenarnya nggak jadi masalah, nggak jadi masalah, tapi kembali lagi, apakah background keluarga dia itu tipe-tipe orang keras kepala atau bukan? Ya, ini yang tanya. Kalau perempuannya feeling, cowoknya intuiting, itu bagaimana? Itu nggak jadi masalah. Tapi kita lihat backgroundnya ataupun sifatnya yang kita ketahui. Apakah dia itu backgroundnya keras kepala atau bukan? Gitu. Tapi kalau yang laki-laki itu intuiting tipe-tipe orang ataupun keluarga keras kepala, otomatis dia ikut keras kepala. Maka itu nggak jadi masalah bila perempuannya feeling. Kenapa? Dengan keras kepalanya laki-laki, otomatis perempuan akan kalah. Kecuali sama-sama keras kepala, ya sudah, macam pajak. Ya, mungkin kalau boleh jadi silakan kalian praktekkan kedua orang tua kalian. Ya. Coba, ya mungkin ada orang tua yang kalian di orang itu sering rame gitu kan. Ada yang adem-adem terus, ada yang rame terus. Pasti ada gitu kan ya orang tuanya di rumah. Biasanya ada masalah sepele aja, udah macam pajak itu rumah. Ada yang saling mengerti, saling melengkapi, kalau ada masalah diem aja. Untuk yang ahwat kemarin kita belum belajar ya cara ngitungnya ya. Ahwatnya? Belum, yang belum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Alhamdulillah. Pak. Oke. Oh. Udah gini. Ini katanya ikhwannya ada yang mau ngasih tahu. Mau ngajarin. Mau nggak? Oke, buat yang awat silakan sediakan pensil dan kertasnya. Belum. Oke. Masih ingat nggak orang tua kalian itu kira-kira kalian tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Ingat. Tadi saya bertanya. Apa Ustaz? Mungkin boleh. Oke, mungkin boleh kalian tanya orang tua itu ayahnya lahir kapan, ibunya lahirnya kapan, coba kalian hitung, ya. Gitu. Kalau ada kakak ditengok boleh di kakak. Kira orang tuanya lahirnya kapan sih? Ini tipenya apa sih? Tapi besok aja ya, besok aja. Cari sendiri aja, pahami sendiri. Oke, buat yang awat udah siap penanya sama kertasnya? Sudah Ustaz. Oke. Untuk yang pertama, silakan tulis tanggal lahir kalian masing-masing. Tanggal lahir ya. Sesuai kelahiran, bukan sesuai di ijazah ataupun KTP. Oke, tulis tanggal lahir. Kemudian kasih lambang plus sampingnya.
Bulan lahir kalian. Bulan lahir kalian. Bulannya pakai angka atau pakai nama? Untuk bulan kita pakai angka, semua pakai angka. Kasihlah Bang plus lagi. Kemudian silakan tulis tahun lahir kalian. Kalian lahir tahun 2000 berarti diawali dengan 2, 0, 0 dan 0. Oke, sudah semua? Sudah. Untuk sekarang, silakan tanggal, bulan, dan tahun ditambah. Tanggal tambah bulan, silakan tanggal ditambah bulan berapa, kemudian ditambah lagi tahun. Oh, dihasilkan semuanya, Ustaz. Iya, dihasilkan. Oh iya ya. Oke. Oke, buat yang Ikhwan masih ingat kan caranya? Masih ingat kan? Oke. Kok Oke, punya ya. Uti Sedila 2? Cerit Oke, ini. nggak apa, benar. Oke, ada yang ketemu 2039, ya. Oke. Ya, 2039, ya kan? Ini belum selesai ya. Mungkin kalau yang suka belajar matematika, ratanya panjang sekali. Nah, secret, iya. Secret, oke? 2009, 2009. Nah, oke. Untuk cara menghitungnya, ya, silakan dipecahkan lagi 2 tambah 0 tambah 3 ditambah 9. 0 kan nggak ada dicoret ya. 2 di 3 adalah 5, kemudian ditambah 9, hasilnya adalah 14. Betul? Oke. Kemudian ada berapakah jumlah yang telah kita pelajari? Yang kemarin ada bilang kan, ada rethinking, introvert sampai feeling, itu ada 9. Ya kan? Jadi 14 dikurang hasilnya 5. Ataupun cara yang lain kita pakai adalah ketika 2 ditambah 0 ditambah 3 ditambah 9, maka 0 kita hapus, 9 kita hapus. Yang masih adalah 5. Yaitu itu adalah introvert. Jadi semalam ngambil di sini gitu, Ustaz. Betul, kata kalian untuk mengasih tanggal lahir. Jadi Ustaz gini kan. Nah, itu cara kita menebak. Ya gitu Ustaz. Kita misalnya 5 yang kita tahu angka 5 itu atau yang ada extrovert, insting gitu-gitu ya Ustaz? Yang itu? Iya. Yang Ustaz Jadi suruh kemarin udah menulis kan? 9. Iya, betul sekali. Oh Kemarin iya. sudah nulis 1 sampai Oke. 9. 5 adalah itu tujuannya itu.
Dan ternyata setelah dibongkar, benar kan setelah feeling introvert. Kemudian saya sebutkan ciri-ciri Yes. intro mengakui, kemudian ciri feeling mengakui. Maka dengan kata lain sama, walaupun nggak 100%. Gitu. Oke. Oke, yang masih bingung boleh tanya? Kopi. Kenapa disebut penamaan di sini? Iya, ada yang menerka tadi punya kopi gitu kan. Tapi kan bukan. Hanya ada temen yang menerka aja. Fokus belajar. Oke. Fokus belajar. Oke. Buat yang Ivan mau tanyakan lagi? Gimana? Oh, nggak ada snack. Ya. Nggak masih hitung. Ini tanggal lain, tanggal 10 dari 10 tahun 1964. Kemerdekaan Indonesia. Baru dia tahun 1984. Ulang. Dia tahun berapa tanggalnya? Tanggal 94 apa 64? 64 berarti 20 tambah 1964 adalah 1984. 1 tambah 9 10, 10 tambah 8 18 tambah 4 22 dikurang 18 tambah 4 sensing iya sensing apa? Iya. Jadi tolong ya bagi teman-teman jangan dilupakan cara menghitungnya ya, kalau nggak salah. Ya itu kunci di situ nanti kita pun googling di YouTube ataupun di Google ada. Ada yang tanyakan lagi, oh ya tadi Sukten tanya ya, kok nggak ada snack? Ya kita jawab ya, kan kita gratisan jadi nggak ada snack ya. Jadi kita kalau yang berbayar itu fasilitas ada semua. Karena kita gratisan ya ilmu aja yang kita harus bagi lah ya. Saya ngasihkan ilmu, kalian memberikan saya waktu. Saling menguntungkan. Dan kata lain itu adalah ilmu jari ya. Salah satu ilmu amalan nggak bakal putus adalah ilmu yang jariah, yang mengalir. Tapi tolong ya, ini digunakan dalam kebaikan ya. Biar saya nggak dapat dosa ya. Tolong yang dipakai dalam kebaikan ya, biar nggak dapat dosa saya. Kalau itu cara menghitungnya. Mana Ustaz? Ya, dapat dosa saya, jangan ya. Nyiksa saya kalian namanya. Oh, pertanyaan kali. Oke. Buat yang awas saya kasih waktu dua kesempatan bertanya, 2 pertanyaan. Yang Ikhwan silakan bebas mau bertanya berapa? Saya kala itu nggak ikut seminar berbayar ya. Saya langsung diajari oleh speakernya ataupun orang yang pernah ikut seminar dalam. Saya itu belajar nggak sampai selama 1 jam kita belajar. Kurang lebih setengah jam lah kita belajar itu. Ya contoh kita duduk santai gitu kan pas di meja makan sambil ngobrol. Tiba-tiba kita orang yang di rumah sudah ambil pena sama buku. Gitu. Cara belajar saya. Seharusnya kalian yang belajar saya lebih dari 3 jam lebih bisa menguasai lagi. Dari saya yang belajar hanya sekitar kurang dari 30 menit. Saya salah bisa. Oke, ini ada 4 chat. 1 WKWK, jangan salah kiprah. Oke.
Oke. No, ayo. Mau tanya lagi? Yang Afwad masih ada 2 kesempatan bertanya. Iwan unlimited, ya, unlimited. Orang intik itu Ustaz. Bagaimana Dan orang orang itu? yang intuiting itu intuiting dia tuh termasuk orang yang marahnya itu benar-benar meledak gitu Ustaz. Oh, benar ya. Masalah itu kan saya bilang kawan kalau dia tuh orangnya tipe orang suka ledak-ledak ya, meledak-ledak. Kalau dia marah itu ya benar-benar marah. Jadi dia tuh bukan tipe orang yang suka main belakang, ya. Kalau nggak suka dia ngomong apa adanya. Jadi kan ada teman-teman kan ya. Kalau pas ketemu orangnya nggak berkutik dia, diem aja. Tapi kalau di belakang dia jelekin aja kerjaannya. Iya. Itu bukan orang intuiting. Kalau intuiting, ya udah ngomong langsung, nggak suka. Gitu. Itu nggak ada sebenarnya, tapi adalah termasuk teman-teman yang masuk ke teman-teman kepribadian introvert. Ya. Karena dia kurang terbuka. Gitu. Sebenarnya semua bisa. Sebenarnya orang intuiting pun bisa melakukan hal seperti itu ya. Dia nggak ngomong apa adanya. Kenapa? Karena dia takut, ya. Karena dia takut. Tapi kalau dia nggak takut, kamu ledak dia. Oke, ada lagi. Ustaz, orang intuiting itu itu di mana aja Ustaz? Bagaimana? Maksudnya kekurangan orang kekurangan intuiting adalah yang sangat jelas adalah kekurangan orang-orang intuiting yang jelas adalah dia kurang bisa mengendalikan emosi. Itu teman-teman intuiting. Tapi kalau dia sudah bisa mengendalikan emosinya, berarti kelemahan atau kekurangannya sudah bisa teratasi. Gitu. Oke, sudah 2 pertanyaan habis, silakan ya Ikhwan. Tafadhalu. Kelemahan pilih. Tadi yang guru yang dari Indonesia coba gimana? Yang dari Indonesia yang memperbolehkan. Oh, itu kan banyak, tapi kan yang jelasnya saya belum tahu yang jelasnya. Pertama kali itu siapa kurang jelas karena kala itu belum ada dokumentasi ataupun yang mengklaim mempunyai hak cipta. Karena klaim sekarang itu siapa saja bisa mengklaim. Ya. Tergantung dia membaca di platform media mana. Kadang di setiap platform media itu berbeda-beda. Ada juga mungkin ada yang sama, tapi ada yang beda. Kenapa? Itu tidak ada kepastian jelas. Kecuali itu emang sudah dibekukan ataupun dipatenkan, itu bisa jelas. Tapi bisa juga bisa berubah. Orang intuiting itu nggak bisa mengendalikan amarah. Tapi kalau dia tahu bahwasannya marah itu dilarang dan dibenci oleh Rasul, bagaimana itu? Nah, betul. Ada juga tanya gitu kan, kalau orang intuitif marah itu Rasul pun melarang. Ingat apa hadis nggak boleh marah? La takdob. Betul sekali. Kedua hadis yang disampaikan betul sama ya. Intinya ya, kita jangan marah-marah. Bahkan Rasul pun mulai 3 kali. Jangan marah dan jangan marah. Ditambahkan dalam hadis yang lain, la takdob walakal jannah. Janganlah kau marah, bagimu surga. Berarti intuiting yang bisa menekan emosinya dan tahu ini satu yang buruk dan harus ditinggalkan. Nah, untuk marah ini ada 2 versi. Marah yang diperbolehkan sama marah yang tidak diperbolehkan. Gitu. Ada yang marah-marah tanpa sebab, tanpa kepastian, ada juga marah-marah yang ada sebabnya. Contoh ya, ketika seorang guru marah kepada muridnya tidak mengerjakan soal, mengerjakan PR,
jangka waktu lama, itu wajar marah. Kenapa? Seorang murid itu mengabaikan perintah guru atau tidak menghormati guru. Dengan dimarahi, otomatis itu adalah untuk membentuk karakter dia menjadi orang yang penurut ataupun orang yang berbakti, gitu. Tapi kalau marah-marahnya tiba-tiba marah-marah nggak jelas, kayak tiba-tiba, contoh ya, kita naik motor pelan-pelan gitu kan, tiba-tiba ada orang yang nyalip kita dari arah yang salah dan dia keserempet, malah dia yang marah-marah, itu yang nggak boleh, karena dia marahnya nggak nyadar diri. Marahnya menimbulkan perpecahan atau pertingkaian, gitu. Oke. Dan kita berharap semoga teman-teman yang akhwat semoga cepat masuk asrama ya. Biar bisa saling mengerti sifat satu sama lain ya. Kayak yang Ikhwan kemarin kan itu udah berapa yang kita bongkar kan bareng-bareng kan. Jadi bisa mengetahui sifat satu sama lain kan. Kelebihan intuiting apa Ustaz? Tanya Afwan. Kelebihan intuiting. Bagaimana? Kelebihan orang yang intuiting itu apa? Yang menonjol. Oh. Kelebihan dari teman-teman yang intuiting itu yang menonjol adalah cara berpikir yang kreatif. Ya. Kreatif. Oke, kita cukupkan. Mungkin kita kalau ada kesempatan kita bisa sambung lagi. Ustaz, Iya, Ustaz iya, Pak. bertanya Sadila, Ustaz. Aduh, tanya lagi. Ya, bolehlah. Lagi dapat bonus inilah. Oh. Ustaz, saya bingung cara. Oke. Bukan kopi. Ya, bagaimana? Kalau dia hasilnya 2022. 2000 kalau dia hasilnya 2022. 2 ditambah 2 tambah 2 hasilnya 6. 6 adalah intuiting extrovert. Loh, tadi kata Ustaz bilang itu dikurang 9. Jadi gimana sih, Ustaz? Saya bingung. Bagaimana? Oh, tadi saya bilang Jadi dikurang kata 9 Ustaz ya. kan, Oke. Misalnya tadi. Oke, kalau yang dikurang 9 ataupun kelipatannya ya. Oke, yang Iwan silent please. Oke. Itu kalau yang dikurang 9 itu adalah 9 ataupun kelipatan dari 9 itu adalah apabila hasilnya itu lebih dari 9, 10, 11 bahkan sampai 20 sekian. Itu berlaku kelipatannya untuk 9. Tapi kalau kurang dari 9, yang harus dikurang 9, 6 apa itu hasilnya gitu. Pokoknya hitungan terakhir adalah 9. Lebih dari 9 kita hitung lagi, dari 10 itu sama dengan 1. 11 sama dengan 2. Jadi kalau misalnya hasilnya 33, itu dikurang 9 juga, Ustaz. Nah, hasilnya adalah 33, kita pakai kelipatan 9. 33, berarti kan 9 kali 3 ketemunya 27 kan? Oke. 33 dikurang 27 hasilnya berapa? 6. 6 adalah? Itu berarti extrovert, itu hasilnya. Oke. Oke. Yuk, ada yang tanyakan lagi udah cukup ya? Oke, Ustadz Muhyi boleh minta waktunya untuk datang ke ruangan, kita ambil dokumentasi. Baik. Berangkat. Masya Allah. Syukran Ustaz atas ilmunya Ustaz. Jazakallah khair. Oh, ya, Semoga nanti, Ustaz
betah di pendalaman. Amin. Untuk teman-teman, untuk yang tadi belum punya nomor saya, boleh nomornya temannya ya. Nanti saya kirim hasil kalian untuk apa sebenarnya ya. Dibaca lagi walaupun bahasanya terlalu tinggi, tapi karena harus berusaha lah ya, harus berusaha untuk memahaminya. Nah, karena kita belajar untuk yang akhwat itu bisa dibilang kurang lebih 3 jam sama dengan hari ini ya. Semoga hasilnya lebih bagus daripada saya yang belajar kurang dari 30 menit. Oke. Kalau gitu, tadi Ustadz Muya kusan terangan belum ada ambil foto saya berdiri ya? Oh, saya kan foto lah sekarang ya. Oke. Ya serah. Intinya fokusnya fokus ke sini. Tahan dulu. Ini dihidupin biar saya kelihatan jelas ya. Walaupun bagiannya nggak jelas tapi itu jelas lah ya. Oke. Sembari itu barang, ini Ikhwan udah tunggu pertanyaan kok nggak ada yang tanya, udah paham semua. Mana mau tanya, saya tunggu dari tadi. Mana yang mau tanya-tanya, udah tanya-tanya. Apa? Oh, slide bekam. Belum dikirim ya? Ada di sini. Slide bekam itu. Saya lupa. Oke. Slide bekam itu pelatihan pengobatan bekam ini ya. Oke, ada konsen saya. Ini kan yang maunya? Ya. Ini kalau bekam jangan tanya saya, ya. Kalau apa? Jadi inti kita belajar ini semua akan harus kita ubah. Tapi kan inti langsung kita mempelajari itu Mengubah. Oke. Karena kita udah pada dewasa kita, silakan kalian pelajari kekurangan kalian apa. Karena kita belajar ini, kita bisa nyadar kekurangan kita. Ya, kekurangan. Contoh buat teman-teman yang terlalu baper ya, itu kan usahakan menghindari ataupun mengurangi menonton film-film yang romance. Kalau dia terlalu kebanyakan melo, entah di luar itu dia ikut melo juga. Ya. Masalah apa? Berarti itu kan kelemahan dari teman-teman yang feeling ya. Itu coba diusahakan setiap perkataan itu jangan semua dimasukkan ke hati ya. Tapi disaring di otak. Ya, disaring di otak, nggak dimasukkan di hati ya. Jadi ya untuk yang feeling itu kalau dia ngomong jangan langsung dimasukkan ke hati, karena kebanyakan teman-teman feeling itu ada orang lain ngomong itu langsung dimasukkan ke hati, nggak disaring di otak ya. Tapi kita belajar untuk menyaring di otak. Kira-kira ini tuh penting nggak? Oh, ini penting untuk mengubah diri saya. Oh, ini penting untuk ke depan saya. Oh, ini menyinggung saya, sakit. Ya. Kalau teman-teman feeling tersinggung sakit, berarti adalah kesalahan ataupun sesuatu yang jelek yang telah dilakukan oleh teman-teman yang feeling. Teman-teman feeling itu kalau nggak baper, kalau ada orang ngomong baper, berarti itu dia ngomong apa adanya. Oh, contoh ya, si Fulan tuh orangnya gini dan gini, ya. Dia ngomong kejelekannya. Ternyata si Fulan tuh dengar, dan si Fulan itu orangnya feeling. Dia sakit hati, kenapa? Aib dia terbongkar. Sakit hati, jadinya dia dendam. Itu kelemahan kan? Tapi kalau dia feelingnya